within. Here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar geografi kelas 12 dengan materi yang akan melanjutkan bab-bab sebelumnya. Jadi pada bab pertama kita sudah belajar tentang wilayah dan pewilayahan. Pada bab kedua atau KD 3.2 kita sudah belajar tentang interaksi antara desa dan kota. Nah, sekarang kita masuk kepada KD 3.3, yaitu mengenai, silakan kalian lihat judulnya, penginderaan jauh dan SIG untuk pengembangan wilayah. Nah, ini materi penginderaan jauh dan SIG ini ya, sebenarnya dasar-dasarnya sudah pernah kalian pelajari pada saat kalian kelas 10. Nah, ini di kelas 12 adalah dikembangkan lagi dan pemanfaatannya untuk pengembangan wilayah. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu ingin membahas ulang ya mengenai konsep penginderaan jauh, mengingatkan sedikit siapa tahu materi kalian kelas 10 udah menguap dari otak kalian. Oke, jadi sambil diingat-ingat lagi. Ngomong-ngomong penginderaan jauh, kalau SIG singkatan dari ya, Sistem Informasi Geografis. Oke, kita mulai ya anak-anak. Nah, harapannya nanti setelah kalian memahami tentang penginderaan jauh, memahami tentang penggunaan SIG, kalian bisa melihat pemanfaatannya seperti apa untuk pengembangan wilayah. Oke, kita bahas tentang penginderaan jauh dulu, yaitu tentang pengertian dan komponen-komponennya. Anak-anak, masih ingat nggak penginderaan jauh itu apa sih sebenarnya? Ayo. Ya, jadi penginderaan jauh atau bahasa Inggrisnya adalah remote sensing itu adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data. Nah, datanya itu diperoleh dengan menggunakan alat, tidak kontak langsung dengan objek yang dikaji. Itu menurut Wilson and Kifler. Jadi, gampangnya seperti ini. Penginderaan jauh ya, indra jauh. Jadi jangan deketan ya. Jadi penginderaan jauh itu adalah upaya untuk memperoleh informasi tentang suatu objek. Ingat, karena kita geografi, maka objeknya adalah permukaan bumi. Jadi kita berusaha memperoleh informasi yang ada di permukaan bumi tetapi tidak melalui kontak langsung. Nah, kalau tidak melalui kontak langsung terus bagaimana? Kita harus menggunakan alat. Alatnya yaitu sensor. Nah, itu ya. Jadi seperti itu tentang pengertian penginderaan jauh. Nah, kayak gimana dong kalau penginderaan jauh itu sekarang ya, penginderaan jauh itu sudah sangat maju dan digunakan di mana-mana. Ini adalah ilmu yang terus berkembang. Nah, contohnya lihat pada sebelah kanan ini sudah ada gambar penginderaan jauh, citra satelit kabut asap Riau 2015. Nah, kalian bisa lihat di gambar tersebut seperti apa sih gambar kabut asap ketika sedang kebakaran hutan. Nah, itu adalah contoh hasil dari penginderaan jauh. Nah, kemudian kalau sudah tahu seperti itu, penginderaan jauh itu memperoleh informasi ya, tetapi tidak boleh kontak langsung dari jarak jauh, benar-benar dari jarak jauh. Berarti kita melihatnya dari atas. Nah, dari atas, dari udara. Apa saja sih manfaat dari penginderaan jauh ini? Ya, jadi sebenarnya apa manfaat dari penginderaan jauh ini? Banyak, banyak sekali manfaatnya. Coba kalian cermati potongan kalimat-kalimat di depan, ya, di layar. Nih, yang pertama, ini adalah manfaat penginderaan jauh untuk meninjau kebakaran hutan. Yang kedua, di bidang pertanian untuk hasil panen. Yang ketiga, wah ini nih seru kayak di film-film. Jadi untuk mendeteksi lokasi basis pemberontak, emang bisa? Ya bisa, dilihat dari atas. Ya, jadi tidak ada yang tersembunyi sekarang-sekarang ini. Nah, kemudian ini yang keempat, nah ini bidang oceanografi ya, mengenai klimatologi ya, kalau yang ini klimatologi, tentang badai siklon. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya secara spesifik. Nih, ini adalah contoh manfaat penginderaan jauh di
bidang pemetaan geologi dan geomorfologi. Misalnya untuk eksplorasi. Eksplorasi itu berarti mencari ya, mencari lokasi berbagai mineral dan sumber energi. Ya, misalnya mencari tambang. Oh, siapa yang nggak pengen tambang? Ya, jadi ini adalah contoh hasil pengolahan datanya. Jadi penginderaan jauh kemudian diolah dengan menggunakan sistem informasi geografis, hasilnya adalah ini, peta, suatu peta. Nah, kemudian lihat keterangannya. Peta ini digunakan untuk usaha pencarian tambang. Wah, di mana? Kalian bisa lihat nggak? Nah, ini di mana tambangnya? Ini menggunakan ilmunya, ilmu geologi. Dicari di mana tambangnya. Ini adalah formasi lipatan pada suatu wilayah. Dari mana kita bisa tahu itu formasi lipatan atau tidak? Itu kita melihat dari citra satelitnya. Nah, coba ya, masih ingat kan lipatan yang ini loh? Nah, yang sinklinal, antiklinal, sinklinal, antiklinal. Nah, di daerah-daerah lipatan ini bisa ditemukan banyak sekali tambang, ya. Jadi di wilayah seperti itu kita bisa mencari tambang, tentunya dibantu dengan adanya citra penginderaan jauh, jadi lebih cepat. Nah, kemudian contoh lain di bidang pertanian, misalnya untuk mengetahui luas lahan yang udah siap panen, untuk mengetahui lokasi tanaman yang terkena hama, emang bisa dilihat? Bisa dilihat dari atas. Ya, warna tanaman yang sehat dan warna tanaman yang sakit itu berbeda. Jadi bisa dibedakan. Oke, ya, kalau yang digambar itu adalah contoh pengaturan air dengan melihat perkembangan luas lahan pertanian dari bulan ke bulan. Ya, kalian bisa lihat bukan bulan yang itu ya, tapi ini nih, bulan Juni, bulan sampai bulan Agustus itu luas lahan pertaniannya berbeda, gitu. Contoh lain, ini penting sekali di Indonesia, yaitu untuk manajemen bencana. Jadi bencana di Indonesia itu banyak sekali karena kita memang wilayah yang berada di perbatasan 3 lempeng besar dan beberapa lempeng kecil lainnya ya, sehingga sering sekali adanya gempa, gunung meletus. Dan itu semua untuk manajemen bencana bisa dibantu dengan penginderaan jauh. Nah, kalau yang di depan ini gambarnya kebetulan ini bencananya bukan bencana geologis, ini adalah kebakaran hutan. Ya, citra satelit kebakaran hutan. Pulau Kalimantan. Nah, ini Pulau Kalimantan, bisa dilihat angin bertiup ke arah mana, kemudian wilayah mana yang nanti terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan. Pusatnya di mana? Nah, ini loh pusatnya, kalian bisa lihat kan titik-titik mulai terjadinya kebakaran ya ini. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa membantu kalau akan ada tim pemadam harus kemana gitu. Ini juga contoh lain ketika gempa Palu ya, jadi sebelum dan sesudah itu perbandingannya. Ini adalah contoh manajemen bencana. Nah, kemudian bagaimana caranya penginderaan jauh kok bisa membantu melakukan itu semua yang tadi sudah disebutkan? Nah, penginderaan jauh itu bisa bekerja itu karena ada komponen penginderaan jauh. Ya, komponen-komponen tersebut masing-masing harus benar-benar bekerja dengan baik. Nah, apa aja sebenarnya komponen penginderaan jauh? Nah, ini. Tolong diingat-ingat, komponen penginderaan jauh itu yang pertama ada sumber tenaganya, yang kedua ada objeknya, yang ketiga ada sensornya, sensornya nempel di wahana, kemudian ada atmosfer, yang kelima ada citranya. Citra itu apa? Citra itu adalah gambarnya, hasil dari penginderaan jauh. Ya, jadi bukan citra vaselin, tapi ini adalah citra image, ya, imagery. Dan kemudian komponen yang terakhir adalah pengguna data. Oke, anak-anak, itu adalah komponen-komponennya. Tenaga, objek, sensor, dan wahana, kemudian atmosfer, citranya, dan pengguna datanya. Kita lihat satu-satu ya. Sedikit anak-anak kita bahas sumber tenaga itu berarti adalah sumbernya ya. Kemudian sumber tenaga itu adalah memancarkan
gelombang elektromagnetik yang diterima oleh permukaan bumi, ya, oleh objeknya. Kemudian, gelombang elektromagnetik yang dipantulkan kembali diterima oleh sensor. Nah, ini semua, ya, pemantulan penerimaan itu butuh penghantarnya. Penghantarnya yaitu atmosfer. Kemudian nanti hasil datanya itu diolah dan menghasilkan citra atau image-nya. Kemudian citranya digunakan oleh pengguna data. Itu sekilas. Nah, sekarang ada beberapa yang harus dibahas lebih lanjut. Misalnya ini yang pertama, komponen tenaga. Tenaga, jadi bayangin aja deh penginderaan jauh, kamu ambil foto. Kalau misalnya gelap-gelapan, itu bisa nggak sih diambil gambarnya? Susah kan? Kamu yang cantik itu jadi nggak kelihatan cantiknya kalau gelap-gelapan. Nah, biar tambah terang, Ibu terangin lagi. Oke, jadi tenaga itu adalah sumber cahayanya lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau begitu tenaganya apa dong? Sumber tenaga elektromagnetik, sumber gelombang elektromagnetiknya berasal dari mana? Dari bisa dua hal. Bisa alami, bisa buatan. Ya, kayak kamu aja deh lagi moto, kan kadang-kadang udah terang dari sononya, kamu bisa langsung ambil gambar, itu berarti pakai tenaga alami. Tetapi kalau lagi gelap, maka kalian harus pakai tenaga buatan, misalnya HP. HP kalian nyalain senternya atau nyalain flash-nya. Jadi terang kan, itu adalah tenaga buatan. Begitu juga dengan penginderaan jauh, ya. Penginderaan jauh ini, kalian akan mengambil gambar, tapi dari jarak jauh, jangan dibayangin dari jarak semeter. Enggak, dari jarak berkilo-kilometer. Diambilnya tuh dari atas, mengambil gambar permukaan bumi. Coba sambil dibayangin. Itu butuh tenaga. Tenaganya ada dua, alamiah, buatan. Ya. Tenaga alamiah berarti, misalnya dia mengambil gambar buminya itu pagi-pagi, atau misalnya agak siang, itu pakai cahaya matahari. Itu sistem pasif namanya, pasif. Nah, kalau tenaga buatan itu bisa dilakukan kapan aja, mau pagi-pagi, mau malam-malam juga bisa. Itu adalah sistem aktif. Kenapa? Karena sistem itu sendiri yang mengeluarkan gelombang yang dipancarkan ke permukaan bumi. Nah, kita lihat ya contoh gambarnya. Nah, ini lihat anak-anak, ini ada sistem pasif, ini ada sistem aktif. Jadi coba lihat, ini ada satelit. Satelit ini lagi mengambil gambar permukaan bumi. Nah, kalau menggunakan sistem pasif, ya, dia cukup menerima gambar yang ada di permukaan bumi, karena itu memang buminya sudah terang, sudah diterangi oleh sinar matahari. Itu sistem pasif, pakai tenaga alami. Kalau sistem aktif, mereka memancarkan sendiri gelombang elektromagnetiknya, kemudian pancarannya dipantulkan balik ke si satelit ini. Nah, itu adalah sistem aktif. Jadi dia yang memancarkan, dia yang menerima. Kalau yang sistem pasif, tadi tenaga alami, dia nggak memancarkan, dia cuma menerima saja. Seperti itu. Nah, kemudian ini gambar contohnya ya. Yang sebelah kiri itu sistem pasif. Jadi dia cuma menerima saja, tenaganya tenaga matahari, misalnya berasal dari matahari. Kalau yang sebelah kanan itu adalah sistem pasif. Jadi si satelitnya harus mancarin, pancarannya diterima balik oleh dia. Jadi dia kerjanya 2 kali, seperti itu. Oke, itu adalah perbedaan tenaga alami dan tenaga buatan. Ini contoh tenaga hasil penginderaan jauh tenaga alami, sistem pasif. Di fotonya pakai pesawat. Nah, lihat, ini contoh lain, sistem aktif. Jadi citra satelit, ini difoto menggunakan satelit. Nah, itu ya contohnya. Nah, komponen yang kedua itu adalah objek. Jadi, objek dari penginderaan jauh ini otomatis adalah apa-apa yang ada di permukaan bumi. Lapisan atmosfer, biosfer atau hewan dan tumbuhan, hidrosfer, perairan, dan litosfer, yaitu tanah dan batuan. Itu adalah contoh
berbagai objek dari penginderaan jauh. Yang ketiga itu adalah sensor dan wahana. Jadi kan dia itu mau mengambil gambar permukaan bumi, itu harus ada alatnya. Alatnya adalah sensor dan wahana. Kayak kamu kalau mau ngambil gambar teman kamu, itu kan menggunakan alat. Misalnya alatnya adalah kamera. Kameranya nempel di handphone. Nah, seperti itu. Jadi sensor itu adalah alatnya dibantu oleh wahana untuk dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Nah, contoh wahananya itu adalah ini pesawat, ini satelit, ini juga pesawat, tetapi sekarang ini sudah ada teknologi drone ya, yang bisa digunakan. Nah, ini coba lihat, ini adalah sensor yang dibawa oleh pesawat. Sensornya yang ini, bentar. Kemudian dibawa oleh pesawat. Nah, coba sensornya adalah kamera, jadi dia pakai kamera. Kameranya dibawa oleh wahana, yaitu pesawat. Menurut kamu, sumber tenaga apa yang digunakan pada gambar di samping? Pilihannya ada 2 loh, sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif atau tenaga alamiah kalau pasif ya, dan tenaga buatan kalau aktif. Menurut kamu kalau yang kamera dibawa oleh pesawat itu pakai sumber tenaga apa ya? Nah, kalau yang ini, nah ini adalah citra satelit. Ayo, kalau misalnya pakai citra satelit, wahananya kira-kira apa? Kemudian sumber tenaganya apa? Apakah alamiah atau buatan? Pasif atau aktif? Coba menurut kalian gimana jawabannya? Oke. Yang keempat tadi kelewat ya, jadi setelah sensor dan wahana itu adalah atmosfer. Atmosfer itu adalah penghantar gelombang elektromagnetiknya. Nah, kemudian nanti kalau sudah ditangkap oleh sensor dan wahana, itu akan diolah ya dan menghasilkan citra atau image-nya atau output-nya. Nah, citra itu ada banyak sekali jenisnya. Secara umum, citra itu bisa dibedakan menjadi 2, foto dan non-foto. Kalau citra foto menggunakan kamera. Jadi kalau kamu mengambil gambar menggunakan kamera itu adalah hasilnya citra foto. Kalau citra non-foto itu bukan menggunakan kamera. Loh, kalau bukan pakai kamera terus gimana cara ngambil gambarnya? Bisa. Ingat tadi kalau misalnya dia itu sistem aktif, dia tuh memancarkan gelombang, kemudian direkam balik. Kalau kayak gitu, itu namanya bukan pakai kamera. Itu adalah sistemnya namanya scanning atau penyiaman. Pernah lihat mesin scanner nggak? Atau kalau kamu nggak pernah lihat fotokopian nggak? Dia kan ngambil gambar juga tuh mesin fotokopiannya. Ngambil gambar tapi nggak pakai kamera kan? Nah, kayak gitu gampangnya supaya bisa kamu bayangin. Ya. Jadi jangan salah, ternyata permukaan bumi juga bisa di-scan oleh alat penginderaan jauh. Oke. Kemudian lihat proses perekamannya. Kalau yang citra foto, otomatis pakai proses fotografi. Nah, kalau yang citra non-foto, itu tidak, pakai pita magnetik. Karena tadi sistemnya scanning, jadi permukaan bumi itu di-scan. Nah, kalau citra foto, perekamannya tuh serentak. Jepret, jadi. Jepret lagi, wilayah sebelahnya jadi lagi. Sampingnya dijepret lagi, jadi lagi fotonya. Gitu. Kan kamu kalau misalnya moto, temen kamu pakai kamera jepret, itu kan langsung jadi kan, nggak mungkin yang jadi ujung rambut dulu, pelan-pelan, nggak seperti itu kan, tapi semua langsung jadi. Tetapi kalau misalnya citra non-foto, itu mekanisme perekamannya parsial. Parsial itu berarti satu bagian ke bagian lain, nggak langsung semua kena. Coba bayangin lagi tadi yang Ibu bilang, mesin fotokopi. Ketika kamu lagi fotokopi, lihat sinar fotokopi di mesinnya.
dari pinggir ke pinggir, nggak langsung semuanya. Jadi itulah ya, jadi permukaan bumi itu direkamnya sedikit demi sedikit, nggak langsung semua, ya. Kemudian kalau citra foto itu spektrum atau gelombang yang digunakan itu adalah gelombang tampak, UV, dan inframerah. Gelombang apa nih Bu maksudnya? Gelombang yang bisa digunakan bisa ditangkap oleh si kamera tersebut. Cahaya apa ya? Cahaya tampak itu Meiji-ku Hibiniu. Jadi warna-warna itu doang yang bisa ditangkap oleh kamera. Tetapi kalau citra non-foto itu banyak cahaya-cahaya yang bisa ditangkap. Cahaya tampak, cahaya termal, gelombang mikro. Jadi ada banyak sekali gelombang elektromagnetik atau cahaya-cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi bisa dilihat oleh sensor, ya, citra foto dan non-foto. Kita lihat contohnya. Nah, sekarang lihat nih contoh proses pada citra non-foto. Ibu coba putar videonya, semoga bisa ya. Karena waktu yang terbatas, mari kita percepat. Ini adalah contoh pengambilan citra foto. Iya. Alat yang digunakan ini adalah drone. Ini sedang percobaan dulu. Nah, kalau udah, nah mereka mau memotret keadaan hutan. Jadi mereka mau mencoba drone mereka di pegunungan Alpen, bisa nggak bertahan untuk merekam atau memotret keadaan di permukaan. Nah, contohnya seperti itu nanti ya. Nah, sekarang itu adalah contoh citra foto. Nah, sekarang bagaimana proses pada citra non-foto? Nah, seperti ini. Jadi kalau citra non-foto biasanya dibawa oleh wahananya satelit dari permukaan bumi yang lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi jaraknya daripada tadi oleh drone ataupun pesawat. Nah, seperti itu ya anak-anak, lihat. Satelitnya ketika bergerak, dia itu bukan aja, tapi dia sambil merekam permukaan bumi yang ada di bawahnya. Itu hasilnya. Nah, seperti itu dia bagaimana merekam permukaan bumi. Jadi nanti lama-lama seluruh permukaan bumi bisa direkam, diambil gambarnya oleh satelit tersebut, gitu. Jadi dia sambil lewat, sambil merekam permukaan bumi yang ada di bawahnya. Sistemnya sistem scanning, ya, parsial. Nah, nantinya diolah oleh sistem informasi geografis, seperti ini. Oke, itu adalah proses citra non-foto. Nah, anak-anak, jadi kalian sudah tahu ya bahwa ada komponen penginderaan jauh. Yang pertama nih, kalau sesuai gambar, ini adalah sumber tenaganya. Ingat ada sumber tenaga pasif atau alamiah, dan ada sumber tenaga aktif atau buatan. Kemudian ada juga objeknya, jadi cahayanya itu dipantulkan ke objek, nanti pantulannya ditangkap lagi oleh sensor dan wahana. Nah, supaya bisa ditangkap dan dihantarkan cahayanya, itu harus ada penghubungnya, yaitu atmosfer. Nanti kalau sudah diolah, itu dihasilkanlah citra. Citra ini nanti diolah lagi oleh sistem informasi geografis dan digunakan oleh pengguna data. Jadi itu anak-anak.
Oke, kemudian coba sambil dilihat, contoh soal berikut ini. Komponen penginderaan jauh yang disebut objek dan sensor itu yang mana,